Selamat malam. Puji Tuhan bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat tanpa suatu kurang apapun. Tentunya bersukacita karena kita baru saja merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus yang merupakan kemenangan bagi Tuhan terhadap maut dan tentunya kemenangan bagi kita sekalian karena kita adalah orang-orang pemenang di dalam Kristus. Baik, kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin saya sudah sampaikan, itu materi keempat, apakah Allah itu? Dan saat ini kita akan masuk ke materi yang kelima, apakah ada lebih dari satu Allah? Ya, ini kedengarannya agak sulit, tetapi saya yakin dan percaya Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami maksud daripada firman Tuhan ini, khususnya dalam Tritunggal ini. Baik, kita mulai. Apakah ada lebih satu Allah? Ya, hanya ada satu Allah. Sekali lagi, hanya ada satu Allah yang hidup dan yang sejati. Ya, itu bisa kita lihat dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Saya akan bacakan. Tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Akan tetapi, di dalam Allah yang Esa itu ada 3 pribadi. Nah, ini mulai kita bingung, ya, bagi orang yang saat ini mendengar. Ikuti saja, pelan-pelan nanti akan memahami. Jadi, di dalam Allah yang Esa itu ada 3 pribadi dalam kealahan. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, setara dalam kuasa dan kemuliaannya. Ini kita bisa lihat di dalam Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Allah kita adalah satu, Esa adanya. Tetapi di dalam Allah yang Esa, di dalam Allah yang satu itu ada 3 pribadi Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kemudian dalam 2 Korintus 13 ayat 13, di situ dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini doa-doa berkat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sedikit, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kemudian 1 Korintus 8 ayat 5-6, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, jadi yang pertama, Alkitab jelas mengajarkan bahwa tidak ada Allah lain selain Allah yang hidup dan sejati. Ya, kita lihat juga di dalam Yesaya 44 ayat 6. Di situ dikatakan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, tadi kita sudah baca. Kedua, Alkitab jelas mengajarkan bahwa bukan hanya Bapa yang disebut Allah, tetapi juga Anak dan Roh Kudus. Mari kita lihat satu persatu ayat-ayatnya. Ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 18. Di situ dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini satu bagian. Kemudian bagian berikutnya di Mazmur 45 ayat 7. Di situ dikatakan, Sang Mesias, tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan kemudian di Yesaya 9 ayat 5, di situ jelas dikatakan, yang sering kita bacakan ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Seorang putra telah diberikan untuk kita, dan namanya disebutkan orang
penasihat ajaib. Perhatikan kata-kata ini. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Luar biasa. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 1, di situ dikatakan, firman itu adalah Allah. Luar biasa, Bapak Ibu, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan murid Tuhan Yesus, seorang peragu yang kita kenal dengan Thomas, dia berkata di hadapan Yesus serta berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu bisa kita temukan dalam Yohanes 20 ayat 28. Itu ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian atribut-atribut Yesus yang adalah Allah, ya, atribut-atribut Yesus yang menunjukkan bahwa memang dia adalah Allah. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 4, ya. Yohanes 1 ayat 4, di situ Kristus menginsapkan orang. Itulah tugas-tugas daripada Allah Roh Kudus. Nah, berarti jelas sekali bahwa Alkitab mengajarkan bukan hanya Bapa yang disebut Allah, tetapi Anak dan juga Roh Kudus adalah Allah. Yang ketiga, Alkitab menjelaskan bahwa ketiganya merupakan pribadi yang berbeda, namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Sekali lagi, Alkitab menjelaskan bahwa ketiganya merupakan pribadi yang berbeda-beda, namun setara dalam kuasa dan kemuliaan. Satu, tetapi di dalamnya ada tiga pribadi yang setara dalam kuasa dan kemuliaan. Allah Bapa tidak lebih tinggi daripada Allah Anak. Begitu juga sebaliknya, Allah Roh Kudus tidak lebih tinggi daripada Allah Anak, atau Allah Anak lebih tinggi daripada Allah Bapa. Semuanya setara dalam kuasa dan kemuliaan. Ada dua pandangan yang salah tentang Allah Tritunggal ini sejak di zaman gereja mula-mula. Yang pertama adalah pandangan modalisme. Mereka mengatakan bahwa Allah adalah satu pribadi, namun memainkan peran yang berbeda-beda. Seperti seorang aktor yang bermain dalam sebuah drama. Pertama, dia bermain di karakter A. Kemudian dia cepat-cepat berganti kostum untuk memainkan karakter B. Mereka meyakini jika Allah berperan sebagai Bapa, tidak ada Anak dan juga tidak ada Roh Kudus. Dan jika Allah berperan sebagai Anak, maka tidak ada Bapa dan Roh Kudus. Dan jika Allah berperan sebagai Roh Kudus, maka tidak ada Bapa dan Anak. Nah, akan tetapi pandangan ini ditolak dan sangat sesat. Alasannya adalah ketiga pribadi Allah tersebut memanifestasikan keberadaan mereka atau menyatakan kehadiran mereka dalam waktu bersamaan. Seperti ketika Tuhan Yesus dibaptis, Roh Kudus dari sorga turun dalam rupa burung merpati, dan Bapa di sorga terdengar suaranya yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Bapak Ibu bisa lihat dalam Matius 3 ayat 16-17. Jadi teori pandangan modalisme adalah pandangan yang sesat, dan ini tidak boleh ada di gereja karena akan menyesatkan banyak umat. Pandangan yang kedua, pandangan yang sesat yang kedua adalah pandangan monarkianisme. Istilah ini berasal dari kata monark yang menunjuk kepada seorang raja. Konsep dasar mereka adalah bahwa hanya ada satu dari antara ketiga pribadi Allah yang disebut benar-benar dapat menjadi raja. Maksudnya begini, mereka percayai bahwa Allah itu memang tiga pribadi, kelihatannya betul, Bapak Ibu. Tetapi mereka membedakan, ya, mereka menganggap bahwa Allah lebih agung daripada Anak maupun Roh Kudus. Ini adalah ajaran yang sesat. Yesus setara dengan Allah Bapa. Ini bisa kita lihat dalam Filipi 2 ayat 6. Roh Kudus setara dengan Yesus
dan juga Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, melalui Alkitab kita dipimpin menuju kepada doktrin Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Allah yang esa dengan 3 pribadi yang berbeda, masing-masing adalah Allah. Yesus mengatakan dengan jelas dalam formula baptisan, ketika Bapak Ibu menerima baptisan, di situ dikatakan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Doktrin Allah Tritunggal hanya dapat kita mengerti dengan kita memperhatikan dan mempelajari Alkitab secara keseluruhan, dan tentunya tunduk di bawah kaki Tuhan. Membuka diri, membuka hati kita supaya Roh Kudus menyingkapkan semuanya. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 26-27, jelas sekali ketika Allah menciptakan manusia, mereka berkata begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mereka pakai kata kita, artinya lebih dari satu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah hanya ada satu, hanya satu pribadi, maka tidak mungkin Allah berkata mengasihi. Allah tidak mungkin dikatakan Allah yang kasih, karena sejak dari kekekalan Bapa mengasihi Anak, Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, Roh Kudus mengasihi Anak, Anak mengasihi Bapa, Anak mengasihi Roh Kudus. Maka mereka disebut Allah yang kasih. Mereka saling mengasihi dalam kekekalan, sehingga mereka mengajarkan kita sebagai umatnya, sebagai gambar dan rupanya, untuk mengasihi. Karena kita memiliki Allah yang kasih, Allah yang memiliki pribadi yang mengasihi pribadi-pribadi yang lain, sehingga kita juga yang diciptakan diajarkan untuk mengasihi. Oleh karena itu, sekali lagi sebagai kesimpulan, Allah kita adalah Allah yang esa. Hanya kita memiliki satu Allah yang hidup dan yang sejati, tetapi memiliki 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sekian pelajaran kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, dan selanjutnya saya akan sampaikan pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.